Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasmo Mulyanto, SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Cibentang 3, menyampaikan perjalanan transformasi pembelajaran mendalam yang kami wujudkan melalui pembiasaan positif, peningkatan kompetensi guru, serta kolaborasi orang tua dan masyarakat. Bersama, kami membangun lingkungan belajar yang berakter, kreatif, dan bermakna untuk masa depan anak-anak Indonesia. Program ini mengacu pada satu, 8 dimensi profil lulusan, 2, 3 prinsip pembelajaran, 3, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka kerja pembelajaran mendalam. Tujuan program ini adalah menjadikan pembelajaran tidak hanya mengajar, tetapi menumbuhkan karakter, kompetensi, dan kemandirian. Tujuan praktik baik ini adalah untuk mewujudkan pembelajaran mendalam melalui budaya positif, guru yang berkompeten, dan kemitraan sekolah. Adapun tujuan khususnya adalah membentuk karakter religius, sehat, peduli, literat, dan mandiri. 2. Membangun lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan menginspirasi. 3. Menguatkan kompetensi guru sebagai pendidik pembelajar. Dan yang keempat adalah membangun sinergi sekolah, orang tua, dan masyarakat. Upaya transformasi menuju pembelajaran mendalam ini kami upayakan dengan menerapkan 3 program utama. Yang pertama adalah melalui pembiasaan positif, yang kedua melalui peningkatan kompetensi guru, dan yang ketiga melalui kolaborasi dengan komite atau orang tua dan masyarakat. Semua program, baik yang berkaitan dengan pembiasaan positif, berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru, berkaitan dengan kolaborasi dengan masyarakat, orang tua, dan komite, semuanya berhubungan dengan 8 dimensi profil lulusan, yaitu keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Sekarang saya akan memaparkan keterkaitan pembiasaan-pembiasaan positif dengan upaya transformasi pembelajaran menuju pembelajaran mendalam. Pertama adalah sambut pagi. Kegiatan sambut pagi ini, guru dan siswa saling menyapa, saling mengucapkan salam, senyum yang dilakukan di gerbang sekolah. Dimensi profil lulusan yang dikembangkan adalah keimanan dan ketakwaan, kewargaan, komunikasi, dan kolaborasi. Kemudian, integrasi 3 prinsip pembelajaran yang diharapkan terwujud adalah munculnya berkesadaran, yaitu nilai saling menghormati, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian integrasi pengalaman belajar yang diperoleh adalah memahami nilai sopan santun, mengaplikasikan praktek langsung kegiatan yang berkaitan dengan sopan santun, kemudian melakukan refleksi dan evaluasi sikap harian. Integrasi kerangka pembelajaran adalah terjadinya iklim positif di dalam sekolah. Pembiasaan yang kedua adalah one day one ayat, di mana setiap hari anak setor hafalan 1 ayat Al-Quran dari surat-surat pendek yang ada di dalam Al-Quran. Kegiatan ini diharapkan mampu membentuk profil lulusan yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang baik, komunikasi yang baik, dan juga kemandirian. Dan prinsip pembelajaran yang terjadi dari kegiatan ini adalah berkesadaran, yaitu muncul nilai adab terhadap Al-Quran. Kemudian pengalaman belajar yang diharapkan adalah setiap hari anak mampu memahami makna ayat, mampu mengaplikasikan apa yang dia pahami, dan merefleksikan pesan moral dari setiap ayat yang ada. Sehingga dengan demikian, maka akan muncul lingkungan yang positif di sekolah. Pembiasaan selanjutnya adalah literasi pagi 15 menit. Setiap hari anak-anak membaca selama 5 menit, menulis 5 menit, dan bercerita atau mempresentasikan apa yang sudah dibaca 5 menit.
Dimensi profil lulusan yang diharapkan adalah kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, dan komunikasi. Integrasi prinsip pembelajaran yang muncul adalah kegiatan ini menjadi bermakna karena berbasis konteks. Anak-anak memiliki pengalaman belajar, memahami apa yang dibaca, mengaplikasi apa yang sudah dibaca dengan cara menulis, dan merefleksi dengan cara bercerita. Kerangka pembelajaran mendalam yang terwujud adalah terjadinya praktek pedagogis dan pemanfaatan teknologi digital. Pembiasaan positif selanjutnya adalah Senam Indonesia Hebat. Kegiatan ini diharapkan akan menjadikan anak-anak memiliki kebugaran dan sikap disiplin yang baik, sehingga dimensi kesehatan kemandirian bisa terwujud. Prinsip kegiatan ini adalah menggembirakan anak-anak memiliki kegiatan yang bersifat aplikatif untuk meningkatkan kebugaran mereka, sehingga akan terwujud lingkungan pembelajaran yang sehat dan penuh kegembiraan. Pembiasaan lain yang kami lakukan untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan adalah pembiasaan sholat duha berjamaah. Dimensi profil lulusan yang dikembangkan adalah keimanan dan ketakwaan, kemandirian, kolaborasi, dan komunikasi. Integrasi dari 3 prinsip pembelajaran adalah munculnya kesadaran, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki makna yang tinggi, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai ibadah, dan juga menggembirakan di mana kegiatan ini saling memotivasi untuk selalu berbuat kebaikan. Pengalaman belajar yang diharapkan dari kegiatan sholat duha berjamaah ini adalah anak-anak semakin memahami terkait dengan niat dan tata cara dari ibadah sholat duha berjamaah, kemudian mampu mengaplikasikan pelaksanaannya dan merefleksi melalui doa dan akhlak yang lebih baik. Sehingga dari aktivitas ini muncul lingkungan yang semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemitraan antara guru dan masyarakat juga semakin baik. Dan output yang diharapkan adalah sikap religius dari masing-masing anak semakin meningkat. Kegiatan Jumat Bersih dilakukan setiap hari Jumat setelah kegiatan pembiasaan bisa, yaitu dengan membersihkan lingkungan sekolah. Dimensi yang diharapkan adalah munculnya kolaborasi, kewargaan, dan kesehatan lingkungan. Prinsip yang diharapkan adalah munculnya kesadaran akan pentingnya lingkungan yang bersih, nyaman, dan indah. Pengalaman yang diharapkan dari kegiatan ini adalah anak-anak mampu mengaplikasikan tentang pentingnya kehidupan yang bersih, sehingga lingkungan akan semakin menjadi lebih baik. Pembiasaan positif lain adalah program BISA, Bina Iman dengan Sholawat dan Asmaul Husna. Harapannya dengan kegiatan ini keimanan dan akhlak sosial anak-anak semakin menjadi lebih baik lagi. Pembiasaan lain adalah sedekah pagi. Dengan kegiatan ini diharapkan anak-anak memiliki nilai-nilai empati sosial yang semakin tinggi, juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Program kedua setelah program pembiasaan positif adalah program peningkatan kompetensi guru. Bentuk kegiatannya melalui kegiatan coaching dan supervisi edukatif, workshop pembelajaran mendalam melalui kegiatan KKG di Sekbin 1 dan KKG internal di sekolah. Kemudian juga ada kegiatan lesson study, micro teaching berbasis teknologi digital, dan kegiatan lain yang sejalan dengan upaya peningkatan kompetensi guru. Program ketiga untuk mewujudkan pembelajaran mendalam di SD Negeri Cibentang 3 adalah kolaborasi komite masyarakat dengan sekolah dengan bentuk sinergi pendanaan kegiatan dan sarana, edukasi parenting, program kesehatan seperti UKS dan dokter kecil, gerakan literasi dan budaya lokal, serta lingkungan dan adiwiyata. Sebagai penutup dari video ini, saya sampaikan bahwa pembelajaran mendalam tumbuh dari budaya positif, guru, pembelajar, dan komunitas yang bersinergi. Mari bersama membangun sekolah yang religius, sehat, literat, kreatif, dan kolaboratif.
Bersama kita bisa.